Belakangan ini sekitar bulan lalu itu ada kasus yang namanya penculikan anak. Kalau nggak salah tanggal 4 itu seorang anak diculik, kemudian ibunya melapor sehingga polisi mengerahkan seluruh tenaganya mencari anaknya itu sampai kurang lebih baru-baru ini dia ditemukan disekap di sebuah apartemen di Kalibata. Nah, bersama dengan beberapa cewek lainnya yang juga ternyata dipekerjakan sebagai PSK. Kalau dari aku pribadi melihat bahwa memang pelaku ini salah karena ada beberapa hal itu sudah jelas dia melanggar beberapa pasal mungkin dari perlindungan anak, kemudian pemerkosaan dan lain sebagainya jelas salah. Tapi di balik kesalahannya itu kita melihat sudut pandang lainnya. Kita tidak bisa menilai bahwa korban itu sepenuhnya benar. Mungkin ada insight-insight lain yang harus kita lihat, misalkan seperti ruang lingkup viktimologinya, misalkan seperti dari kita lihat bahwa di sini ini termasuk ruang lingkup viktimologi bahwa korban adalah perseorangan, walaupun ada beberapa individu lainnya, tapi ini termasuk perseorangan, di mana korban itu memiliki luka batin, mental, kemudian beberapa dari yang lainnya juga memiliki luka fisik dan traumatis. Nah, di sana adalah salah satu ciri-ciri ruang lingkup viktimologi korban adalah perseorangan. Kita bisa lihat juga bahwa mungkin alasan kenapa si pelaku menjadikan target karena dari sisi korban itu mungkin melakukan secara tidak sengaja itu memancing, karena kita tahu remaja itu ingin show off, ingin pamer mengenakan baju-baju dari budaya luar, tapi lingkungannya tidak mendukung. Kita lihat banyak lingkungan juga lapar mata, sehingga itu harus diedukasi juga lewat beberapa institusi pendidikan. Perspektifku ya dalam kasus ini, mungkin si korban ini jika dilihat dari tingkat kesalahannya mungkin si korban ini lalai. Kenapa aku bisa ngomong bahwa dia lalai? Bahwa si korban ini mungkin saat kasus itu dia menggunakan pakaian yang tidak senonoh, dan tidak mungkin bagi si pelaku ini bahwa si korban ini orang yang tepat untuk dijadikan pekerja seks komersial dan dapat menghasilkan uang banyak bagi si pelaku. Hubungan korban dengan kejahatan tuh sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan itu emang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi kejahatan itu juga nggak mungkin terjadi jika nggak dikehendakin oleh korbannya sendiri. Contohnya kayak kerugian itu nggak mungkin terjadi jika sang korban nggak memprovokasi si pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti misalnya itu terjadi karena sang korban juga menggunakan pakaian yang terbuka, atau mungkin karena korban juga belum cukup umur untuk menggunakan pakaian tersebut dan korban menggunakannya. Jadi kan mungkin ada sesuatu yang dianggap menantang dari diri pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut ke sang korban, karena yang pelaku lihat yaitu karena mungkin pakaian yang terbuka dan lain-lain, mungkin umurnya juga yang belum cukup untuk berpakaian seperti itu. Mungkin itu sih menurut saya. Baik, dalam kasus tersebut di mana kembali kita lihat sudut pandang korban yang masih berstatus usia di bawah umur, yang masih butuh perlindungan yang lebih secara psikis ataupun medis, di mana kasus tersebut bisa kita laporkan ke P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak, di mana lembaga tersebut sudah terintegritas dan menangani kasus yang kekerasan, intimidasi, dan perdagangan orang.